di ibadah minggu kita, walaupun masih secara online, tapi kita masih tetap sukacita ya adik-adik. Nah, karena kita masih sukacita, mana senyumnya? Senyumnya semuanya manis. Nah, maka dari itu kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, kita memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih ya Bapa, karena penyertaan Bapa 1 minggu kemarin hingga pada hari ini kami bisa kembali beribadah ya Bapa. Kiranya berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa. Kiranya sertai kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, masih ada sukacitanya, masih ada semangatnya. Puji Tuhan, semuanya masih sukacita dan semangat ya. Kakak mau tanya, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dari minggu kemarin hingga pada hari ini? Semuanya kita merasakannya ya. Nah, kita mau mengangkat satu lagu pujian lagi, Allah itu baik. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita agar kita nanti bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman
semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Allah tetap memberkati dan menyertai kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, ajari kami supaya kami boleh mengerti tentang firman yang akan kami dengarkan. Ajari juga kakak kami yang akan menaburkan firman bagi kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bahan Alkitab kita minggu ini diambil dari kitab Matius. Kitab Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Ya, Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Kakak bacakan buat kita semua ya firman Tuhannya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ya, itu tadi pembacaan firman Tuhan kita. Tema kita minggu ini adalah taat. Apa? Taat. Coba, kalau taat itu berapa huruf? 4 huruf. Huruf apa yang pertama? Tah. Apa lagi? A. A lagi. Tuh, jadinya taat. Ayo kita ulang sama-sama lagi. Apa? Taat. Iya, semuanya pintar-pintar. Ya, sebelum kakak lanjutkan firman Tuhan kita hari ini, kakak mau menayangkan sebuah film yang menceritakan tentang Alkitab yang kita baca tadi. Bagaimana ketika sesudah Tuhan Yesus lahir, ayahnya Tuhan Yesus, siapa? Yusuf, yang menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Yuk kita tonton sama-sama, ini dia filmnya. Sesudah orang-orang Majus itu melanjutkan perjalanan mereka, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan larilah ke Mesir. Kemudian tinggallah di sana sampai aku memberi kabar kepadamu, karena Herodes sedang mencari anak itu untuk membinasakannya." Maka bangunlah Yusuf, dan pada malam itu juga ia membawa anak itu serta ibunya hijrah ke Mesir. Mereka tinggal di sana sampai Herodes mati. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan Tuhan melalui nabinya, "Aku telah memanggil anakku dari Mesir." Setelah Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia menjadi sangat marah. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada di kota Betlehem serta wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan keterangan mengenai waktu yang telah ia dapatkan dari orang-orang Majus. Ya, itu tadi filmnya yang menceritakan tentang ayat Alkitab yang kita baca tadi. Bagaimana Raja Herodes masih ingin membunuh Tuhan Yesus. Kalau di cerita-cerita Natal kita sudah dengar sebelumnya bahwa Raja Herodes itu marah. Dia tidak senang dengan kelahiran Tuhan Yesus karena dia berpikir akan ada raja yang mengalahkan dia. Sehingga setelah Tuhan Yesus lahir, dia masih ingin membunuhnya. Nah, malaikat Tuhan tahu bahwa keinginan Raja Herodes masih ingin membunuh Tuhan Yesus. Karena itu, malaikat Tuhan kembali datang kepada Yusuf dalam mimpinya. Dia bilang apa? "Yusuf, ayo bawa pergi Tuhan Yesus dari sini.
bahwa pergi ke Mesir. Kenapa? Karena Raja Herodes sudah tahu di mana Tuhan Yesus lahir. Di mana Tuhan Yesus lahir? Ayo adik-adik tahu nggak? Di kota Bethlehem. Raja Herodes juga akhirnya tahu, ternyata Tuhan Yesus lahir di sana. Di kota Bethlehem. Dia sudah siap-siap mau membunuh Tuhan Yesus. Karena itu, malam ketika Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus tidur, malaikat bilang apa? Bawa Tuhan Yesus, bawa bayi Yesus beserta ibunya pergi ke tanah Mesir. Karena Raja Herodes ingin membunuhnya. Ya, dari cerita kita ini tadi kita lihat apa? Ada ketaatan. Kalau siapa yang taat? Yang pertama? Iya, Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus. Dia taat. Dia taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikat yang datang dalam mimpinya. Dia bilang apa? Pergi dari sini, dari kota ini. Pergi kemana? Ke Mesir. Coba kalau kira-kira tadi nih Yusuf nggak taat. Yusuf tidak taat dengan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Ya, pasti Raja Herodes berhasil membunuh Tuhan Yesus. Berhasil membunuh bayi Yesus. Raja Herodes dengan segala pasukannya, itu kalau datang tiba-tiba ke kandang domba, apa yang terjadi? Pasti dia gampang sekali untuk membunuh bayi mungil Yesus. Ya, tetapi di sini kita lihat apa? Bahwa Yusuf taat apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, hari ini anak-anak sekolah minggu dari kelas batita, balita, dan kecil itu mau diajarkan hal yang sama seperti cerita kita tadi. Bagaimana Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus, dia sudah taat. Hari ini kita mau diajarkan supaya kita juga mau taat. Apa sih Kak artinya taat? Coba kakak tanya, apa artinya taat? Siapa yang tahu? Mana kelas batita? Balita? Anak kecil pasti tahu ya. Apa artinya taat? Patuh. Mau dengerin apa yang dibilang sama orang tua kah? Sama kakak sekolah minggunya, sama orang yang lebih tua. Itu artinya taat. Yuk sekarang kakak tanya, siapa yang di sini sudah taat sama apa yang diminta sama bapak mamanya? Contohnya nih kakak bikin, misalnya, nakku, sudah jam berapa ini? Ayo bobo, jangan main HP terus. Terus kita gimana kalau dibilang mama kita begitu? Wah, nggak mau. Itu namanya taat atau enggak? Pintar, itu namanya enggak taat. Kalau anak yang taat, anak yang patuh, dia akan bilang apa? Oke ma, besok lagi ya mainnya. Kalau disuruh mamanya, belajar nakku, jawabnya apa? Males ah. Itu taat apa enggak? Itu enggak taat. Harus kalau anak taat gimana? Kalau kata mamanya atau kata papanya, belajar ya nakku, jawabnya oke. Nah, itu ciri-ciri anak yang taat. Kalau habis main, selesai main, mainannya dibereskan. Kata mamanya, beresin mainannya nakku. Oke ma. Nah, itu namanya anak taat. Ayo mandi. Jawabnya oke ma. Langsung mandi. Gitu juga sama gurunya di sekolah misalnya. Kerjakan PR-nya ya. Jangan di rumah marah-marah, nggak mau ngerjain PR. Enggak, tapi kerjakan PR-nya dengan baik. Itu namanya anak sekolah minggu yang taat, pintar. Ya, jadi hari ini anak-anak sekolah minggu, khususnya di kelas batita, balita, dan kecil, kita mau diajarkan bagaimana
untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh. Taat dan patuh yang pertama kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Apa ajaran Tuhan yang utama yang harus kita taati, kita patuhi? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan. Mau dengerin apa kata mama dan papanya, apa kata gurunya, apa kata kakak sekolah minggunya, apa kata abang atau kakaknya di rumah. Itu kalau mau menjadi anak sekolah minggu yang keren ya. Minggu ini itu adalah minggu terakhir kita ibadah di tahun 2020. Ya, kita percaya nanti di tahun 2021 kita akan menjadi anak-anak yang taat, yang mau patuh dengan semua yang sudah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Tuhan berkati kami supaya firman ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita sebentar lagi mau mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahannya. Mari kita nyatakan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat lagu pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegembiraan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan darimu, dan korban kegembiraan itu juga bagimu. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan yang kami berikan dengan sukacita dan kerelaan hati kami Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, kiranya persembahan kami ini bisa menyenangkan hati-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita sudah mau selesai. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyatakan komitmen kita, tekad kita akan firman Tuhan dengan mengangkat lagu pujian Tetap Setia. Mari kita angkat lagu ini, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu.
Mari kita satukan hati kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah berkati kami dari awal pertengahan akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah kami hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga kami 1 minggu ke depan ya Tuhan, agar minggu depan kami bisa kembali beribadah ya Tuhan. Kiranya terima kasih juga ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan untuk memberkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya berkati setiap kesehatan dan rezeki mereka Tuhan. Berkati juga kesehatan setiap kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu sehat ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati dalam pendidikan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan ya Tuhan beroleh hasil yang maksimal dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami tutup doa ini seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.